Hai, selamat berjumpa kembali dengan Ibu pada materi PES hari ini. Kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan masuk pada materi interaksi sosial dan lembaga sosial serta pembentukan lembaga sosial. Pada materi ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan interaksi sosial dan norma-norma serta bagaimana pengaruhnya terhadap pembentukan lembaga sosial. Kita akan masuk pada materi pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Interaksi sosial bisa kita artikan sebagai hubungan timbal balik antara individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Yang menjadi catatan penting di sini adalah di dalam interaksi salah satu pihak bisa memberikan stimulus atau aksi pada pihak lain dan memberikan respon atau reaksi. Sedangkan untuk norma sendiri adalah sebuah aturan, patokan atau ukuran yang memiliki sifat pasti dan tidak berubah, atau kita bisa melihat dia sebagai aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupannya. Jadi kita bisa melihat antara pengertian norma dan pengertian interaksi sosial. Setelah kita tadi sudah mengartikan apa yang dimaksud dengan norma dan nilai, maka kita akan melihat perbedaan antara nilai dengan norma. Nilai merupakan sesuatu yang diinginkan atau dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat, sedangkan norma merupakan kaidah atau aturan berbuat dan berkelakuan yang dibenarkan untuk mewujudkan dan diinginkan serta dicita-citakan. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat perbedaan antara nilai dan norma, ya nak ya. Oke, kita akan melihat hubungan nilai, norma, dan moral. Kalau kita melihat nilai, itu dia merupakan bersifat abstrak. Namun nilai ini adalah pedoman yang akhirnya bisa membentuk norma, di mana norma bisa kita lihat ada 4 jenis di sini, yaitu norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Sedangkan norma itu pada akhirnya akan membentuk proses pembentukan moral, sehingga membentuk tingkah laku manusia itu menjadi baik ataupun buruk. Norma sendiri mengandung aturan, kemudian memiliki petunjuk larangan atau sanksi, kemudian dia memiliki ketertiban, yang artinya ketertiban inilah yang untuk mengatur kehidupan dari manusia itu sendiri, baik sebagai individu ataupun dalam kehidupan berkelompok. Sekarang kita akan masuk ke dalam jenis norma berdasarkan bentuk resminya dan tidak resminya. Norma dibagi dua, yaitu norma formal dengan norma non-formal. Norma formal bersumber dari lembaga masyarakat atau institusi formal yang biasanya tertulis. Kalau kita melihat contohnya yaitu aturan negara. Sedangkan kalau norma non-formal biasanya itu tidak tertulis dan jumlahnya lebih banyak dari norma non-formal. Sedangkan untuk contoh dari norma non-formal itu adalah kaidah atau aturan yang terdapat di masyarakat seperti pantangan, aturan keluarga, dan ada istiadat. Demikianlah untuk norma non-formal. Kita akan masuk pada sifat-sifat daripada norma. Sifat-sifat norma itu sendiri, yang pertama yaitu dia memiliki sifat pengatur, artinya dia menjadi petunjuk perilaku. Kemudian dia memiliki sifat melindungi, terutama pada pihak-pihak yang lemah. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat umum, artinya berlaku bagi semua warga dan bersifat memaksa disertai dengan sanksi. Kita akan masuk kepada jenis-jenis norma menurut tingkatannya. Di posisi yang paling bawah, norma yang pertama yaitu kebiasaan atau polquest. Nah, ini adalah norma yang paling dasar yang harus kita miliki. Kemudian di atas adalah yang kedua tata kelakuan atau mores, yang ketiga ada istiadat atau custom, dan yang terakhir adalah hukum atau laws. Tadi kita sudah membahas norma yang dibedakan berdasarkan tingkatannya. Harus kita pahami di sini adalah norma-norma yang sudah kita sebutkan tadi itu dibedakan atas sumber dari norma serta sanksi yang diterima
atas pelanggaran yang dilakukan pada norma tersebut. Kita akan membahas yang pertama, yaitu norma cara atau usage merupakan perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat, tetapi secara terus-menerus dan dekatnya lama. Sanksinya ringan. Contoh, cara makan berjejak atau bersuara. Sanksi yang diterima oleh pelakunya adalah dia akan menerima teguran dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian kita akan masuk pada norma tata kelakuan atau mores, di mana merupakan aturan yang berdasarkan pada ajaran agama, akhlak, filsafat atau kebudayaan. Contohnya, pernikahan dalam satu marga di daerah Sumatera Utara merupakan satu pelanggaran. Nah, ini merupakan sifat yang melarang, dan itu tentu akan memiliki sanksi di tengah-tengah masyarakat. Namun norma tata kelakuan atau mores ini sendiri juga memiliki sifat mengharuskan dan juga bersifat melarang. Contoh pelanggaran yang dilakukan pada tata kelakuan yaitu berzina. Sanksinya sangat berat sekali, sehingga ketika orang yang melakukan pelanggaran ini tentu akan memiliki sanksi yang berat. Dan ini biasanya yang paling berat kita bisa ambil contoh di wilayah Aceh, daerah istimewa Aceh ya. Selanjutnya kita akan masuk pada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Contoh misalkan kalau berpelukan di sembarang tempat, nah ini pasti akan mendapatkan sanksi dari orang-orang yang melihat, tentu akan mendapatkan pengusiran ataupun dijauhi oleh wilayah setempat. Kita akan masuk pada norma adat istiadat atau custom, di mana di sini dikatakan dia merupakan satu norma yang menjadi kumpulan tata kelakuan dengan kedudukannya yang tinggi, sifatnya kekal serta terintegrasi yang kuat terhadap masyarakat yang memiliki. Contoh upacara adat, tata cara pembagian warisan. Sanksinya cukup berat karena dia akan dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Norma agama yaitu peraturan yang sifatnya mutlak serta tidak dapat ditawar atau diubah ukurannya karena berasal dari Tuhan. Norma ini merupakan peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Sebagian besar norma agama bersifat umum atau universal. Sanksinya adalah pelakunya akan memiliki rasa berdosa. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk penugasanmu, silakan kerjakan soal di bawah ini. Kerjakan dengan hanya menuliskan opsinya saja. Setelah selesai, post di Edmodo.